Shalom Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan kepada kita semua Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada, di rumah kita masing-masing. Pertama-tama saya mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sungguh saya sangat senang hari ini, harinya Tuhan, hari Minggu. Kita masih diberi kesempatan kembali untuk belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan, meskipun hanya melalui via online. Tapi saya percaya bahwa kita semua tetap bersuka cita, kita semua tetap senang, kita semua tetap mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi sebelum kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pencipta langit dan bumi, serta isinya, kami bersyukur Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami, yang selalu nyata dan selalu baru dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan penyertaan Tuhan, sepanjang satu pekan yang sudah kami lewati. Kami percaya kami bisa melewati semuanya itu. Kami bisa menjalani setiap hari-hari kami. Itu semua karena Tuhan yang beserta dengan kami. Itu semua karena belas kasihan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, sungguh kami bersyukur buat semuanya itu. Terima kasih bersyukur buat hari ini. Kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkannya. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti, kami terima dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mampukan kami, untuk kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam hidup kami hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Ayub, ya, kitab Ayub pasal 42 ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Nah, sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Kalau sudah ketemu semuanya, saya akan membaca firman Tuhan ini bagi kita semua. Bapak Ibu di rumah, silahkan menyimaknya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu." Sekali lagi saya akan membaca bagi kita di ayat yang kedua, demikian. "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tema kita hari ini adalah rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sekali lagi, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Bapak Ibu percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita? Amin ya. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua meyakini bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang gemar mengkoleksi keramik? Nah mungkin
Eh, Kalau di kota sangat jarang sekali ada orang yang mengkoleksi keramik ini. Mungkin ada ya, tapi ya sungguh sangat jarang. Nah, tetapi di kampung saya, waktu saya masih kecil secara khusus, keramik ini sangat banyak digunakan. Dan bahkan keramik ini digunakan untuk alat makan misalnya, seperti sendok dan lain sebagainya ketika saya masih kecil. Nah, Bapak Ibu, tahukah bahwa semakin indah dan semakin rumit keramik itu dibuat, menandakan bahwa budaya suatu suku atau kelompok yang sudah sangat maju. Nah, sehingga saya yakin meskipun saya sudah lama tidak pulang kampung, ya saat ini keramik pasti sudah mulai hilang dan sudah mulai langka ditemukan, karena dengan kemajuan yang ada ya di kampung, orang-orang lebih senang membeli barang yang lebih modern dan lain sebagainya untuk digunakan alat makan dan minum. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah kita bahwa keramik itu terbuat dari apa? Kalau kita melihat bahwa keramik itu terbuat dari tanah liat. Nah, setelah tanah liat itu lulus seleksi, maka tanah tersebut akan segera dibersihkan dan dari segala kotoran yang ada ketika diambil. Setelah bersih, tanah akan ditumpuk atau diproses untuk mendapatkan tingkat kekentalan tertentu. Jika terlalu encer atau terlalu kaku, maka akan susah untuk dibentuk menjadi apa yang kita inginkan. Setelah kentalan yang sesuai, maka tanah tersebut dibentuk dengan cara diputar-putar. Nah, ini sungguh sangat menarik Bapak Ibu Saudara. Nah, tahap terakhir kalau kita melihat bahwa keramik ini dibakar dengan suhu 100 derajat. Nah, kalau kita melihat bagaimana ini merupakan suatu proses yang sungguh sangat rumit sekali, proses yang sungguh sangat panjang, sehingga membuat sesuatu yang tadinya keramik yang biasa, tetapi setelah diproses, diolah menjadi sesuatu yang berharga atau memiliki nilai yang luar biasa dan bisa digunakan untuk alat makan dan minum, ya secara khusus seperti yang saya ceritakan tadi bahwa di kampung saya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama dengan proses pembentukan keramik ini yang susah dan panjang waktunya. Demikian juga dengan kehidupan Ayub, Bapak Ibu Saudara. Demikian juga dalam kehidupan Ayub, bahwa Ayub mengalami suatu proses yang sangat panjang. Kalau kita melihat suatu hal yang luar biasa perjalanan kehidupan Ayub. Kalau kita membaca ayat yang pasal pertama ayat 1 sampai ke 5, di situ dikatakan bahwa Ayub adalah seorang yang sangat saleh, seorang yang jujur, takut akan Tuhan, dan bahkan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, sungguh sangat luar biasa kita bisa menemukan kehidupan seperti seorang Ayub, jujur, saleh, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Ini merupakan barang yang langka atau pribadi yang langka bisa kita temukan di situ. Dan bahkan kalau kita melihat bahwa dia mempunyai harta yang luar biasa, tercatat ada 7.000 ekor kambing domba, 300 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 kali betina, dan budak dalam jumlah yang besar. Jadi bisa kita bayangkan betapa melimpahnya dan betapa kayanya si Ayub pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia menjauhi kejahatan. Dia juga seorang yang saleh. Tetapi dia juga seorang yang kaya pada zaman itu, Bapak Ibu Saudara. Sungguh hal yang luar biasa kehidupan Ayub. Pribadi Ayub yang sungguh luar biasa. Tetapi kalau kita melihat bagaimana ayat yang selanjutnya, dikatakan bahwa pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga menjelaskan bagaimana Tuhan menguji iman Ayub dengan cara mempersilahkan iblis untuk mencobai Ayub. Wow, suatu hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di manakah tingkat iman yang Ayub miliki? Di manakah tingkat kepercayaan Ayub kepada Tuhan, pengenalan Ayub yang sungguh-sungguh akan Tuhan. Dia seorang yang saleh dan dia takut kepada Tuhan melalui ujian ini. Kalau kita melihat bagaimana
diceritakan harta yang dipunyai Ayub yang begitu melimpah seketika habis. Wow, harta yang begitu banyak habis. Dan bahkan ke-10 anaknya mati. Tetapi dikatakan bahwa Ayub tidak menghujat dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut bagi dirinya. Ini membuktikan bahwa iman Ayub sungguh kuat. Pengenalan Ayub akan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupannya. Nah, ini sangat penting untuk kita bisa pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita itu sangat penting. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Tuhan akan selalu menolong kita dalam keadaan seperti apapun. Sehingga disitulah iman kita diuji. Seberapa besar iman kita, seberapa besar pengharapan kita di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa Ayub menderita barah yang ada di sekujur tubuhnya. Ia tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, saya tidak menceritakan panjang lebar. Saya yakin kita semua sudah mendengar, mengetahui cerita Ayub seperti apa. Tetapi apapun yang dialami Ayub pada waktu itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bapak Ibu, ini menjadi suatu pelajaran yang penting bagi kita. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun tantangan yang kita hadapi, bisakah kita belajar dari kehidupan Ayub? Ayub tidak berbuat dosa melalui bibirnya. Ayub tetap memandang kepada Tuhan. Ayub tetap percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupannya. Kiranya ini menjadi pelajaran penting dalam hidup kita, bahwa kita tetap memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan. Dan bahkan dikatakan selanjutnya di dalam pasal yang ketiga bahwa sahabat Ayub yang bernama Elifas, Bildad, dan Zophar yang memutuskan untuk memberikan belasungkawa atas apa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Namun selain belasungkawa, ternyata teman-teman Ayub ini juga menghasut Ayub mengaku dosa atas apa yang tidak dilakukannya. Sungguh hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan di ayat yang terakhir, di ayat yang kita baca bersama-sama, bahwa jawab Tuhan kepada Ayub dalam bagian pasal 42 ayat pertama sampai yang ke-6 yang kita bacakan bersama-sama tadi, menjelaskan bahwa dalam bagian ini Ayub ditegur oleh Allah. Kemudian dia merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah. Selain itu dia juga mencabut pembelaannya. Dan setelah itu hidup Ayub tidak lagi menderita, bahkan diberkati oleh Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu proses yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Ayub. Ayub hidup saleh, hidup benar, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Ini artinya apa? Ayub memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Pengenalan Ayub akan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Bukan apa kata orang, tetapi dia mengenal sungguh pribadi Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita melihat bagaimana ketika dia dicobai, anaknya meninggal, dan bahkan harta bendanya habis. Termasuk sahabat-sahabatnya dan juga istrinya tidak mendukung Ayub. Tetapi Ayub tetap berpegang kepada imannya, kependiriannya, akan pengenalannya akan Tuhan. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak melakukan kejahatan. Dia tidak menghujat Tuhan. Dia tidak menyangkal imannya. Sungguh hal yang luar biasa. Sehingga pada akhirnya bahwa kalau kita melihat bagaimana di ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sungguh melakukan segala sesuatu, sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini yang harus kita pegang bersama-sama. Sehingga ketika kita sedang mengalami sebuah proses yang tidak sesuai dengan keinginan kita, apakah kita sudah siap seperti yang Ayub lakukan terlebih dahulu? Sama dengan tanah liat yang diproses menjadi keramik, si tanah tidak akan pernah tahu kapan proses yang menyakitkan dan melelahkan itu dapat segera selesai. Bagi kita yang lelah, nampaknya menghujat dan mempertanyakan di mana Tuhan akan lebih mudah dilakukan, bukan? Daripada tetap memilih tetap memuliakan nama Tuhan.
ketika persoalan terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi saat ini, kita masih bergumul berkaitan dengan virus corona. Terkadang kita merasa kita tidak sabar lagi, kita tidak kuat, kita tidak sanggup. Tetapi itu semua karena kita berpusat kepada diri kita sendiri. Kita tidak berbuat apa-apa. Kita mencari aman saja. Tetapi Tuhan selalu memberi hikmat kepada kita. Tuhan mempunyai 1001 hikmat untuk kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Untuk kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Untuk kita tetap mempercayai Tuhan dalam hidup kita. Bahwa dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada. Tuhan sudah menyediakan pemerintah untuk kita taati, kita ikuti protokol kesehatan. Tuhan menghendaki kita supaya kita lebih lagi dan lebih lagi mengandalkan Dia dalam keadaan seperti apapun juga. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Ayub mengajarkan sesuatu yang luar biasa kepada kita pada hari ini. Mulai dari memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini, sehingga semuanya habis karena dicobai oleh iblis. Ayub tidak pernah sekalipun berhenti berjuang di dalam jalannya Tuhan. Kiranya ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kita tidak pernah keluar dari jalannya Tuhan. Kita tidak pernah keluar dari jalur apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang membuktikan bahwa iman kita sungguh teruji. Pengenalan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, ini menjadi suatu tantangan juga dalam kehidupan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai manusia, saya sering khawatir. Saya sering merasa tidak sanggup. Tetapi disitulah saya menyadari bahwa saya tidak bisa berjalan sendiri. Disitulah saya menyadari bahwa saya berpusat kepada kemampuan saya berpusat kepada diri saya. Dan disitulah Tuhan menegur saya. Firman Tuhan katakan bahwa hidup kita bukanlah milik kita lagi, tapi milik Tuhan, dan bahkan Tuhanlah yang sudah hidup di dalam kita. Dan kiranya kita semua juga menyadari itu. Hidup di dalam Tuhan sungguh luar biasa. Panggilan kita sebagai orang percaya di dalam mengikuti Tuhan sungguh luar biasa. Bukan kita yang memimpin hidup kita, tapi Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhan yang memberi hikmat kepada kita, membuat kita terus bekerja, berkarya di dalam kita mengikuti Dia dimanapun kita berada. Dan kalau kita membaca ayat akhir dari kitab Ayub, kalau kita melihat bagaimana Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya, serta memiliki harta yang 2 kali lipat lebih banyak daripada sebelum pencobaan itu terjadi. Serta Tuhan memberikan usia 140 tahun kepada Ayub lamanya. Mengikuti kehendak Tuhan terkadang menjadi sebuah misteri yang besar bagi kita. Mengikuti Tuhan kita tahu tidak ada jaminan akan memperoleh hidup yang baik, namun mengikuti Tuhan kita tahu kita sedang mengikuti Raja di atas segala raja. Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, hidup kita enak-enak, selalu enak, mulus, selalu diberkati, tidak ada masalah, tidak ada. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu. Justru firman Tuhan mengatakan ketika kita mau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri, kita harus pikul salib. Kita harus fokus kepada Tuhan. Kita tidak boleh menoleh ke belakang. Tapi kita harus fokus kepada tujuan. Itu kepada Tuhan, kepada hidup yang kekal. Kita punya tanggung jawab yang besar di dalam kita mengikuti Tuhan. Kiranya semakin hari iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Semakin hari pengenalan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan semakin nyata. Dan saya yakin dan percaya dalam keadaan seperti apapun, kita tetap berkata, rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberkati kita semua, dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang.
demi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidup kami. Besar, kecil. Tetapi kami tetap berpegang kepada iman kami, pengenalan kami akan Tuhan. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kami. Pengalaman Ayub sungguh luar biasa dan memberkati kami semua, Bapa. Terima kasih. Dan mampukan kami untuk kami mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Sehingga Tuhan melihat kami semakin hari semakin bertumbuh. Pengenalan akan Engkau semakin nyata dalam hidup kami. Dan kami semakin berbuah dan berbuah. Terima kasih. Berdoa Tuhan buat gereja kami. Berdoa buat jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berdoa buat setiap orang-orang yang menonton video ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kebutuhan mereka hari lepas hari Tuhan cukupi. Usaha dan pekerjaan Tuhan Kau memberkati. Terlebih lagi Tuhan Kau memberkati Pak Arifin dan keluarga yang sebagai gembala GPI Atria Hotel Malang di tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena hikmat-Mu Tuhan menjadi bagian di dalam kehidupan Pak Arifin. Sehingga dalam hamba-Mu menjalani tugas dan tanggung jawab sebagai gembala di gereja kami. Semuanya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Beliau berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Beliau selalu mengandalkan Tuhan. Hikmat-Mu semakin dinyatakan sehingga beliau bisa bekerja dengan semaksimal mungkin demi kemajuan perkembangan pelayanan kami, Bapa. Kau berkati hamba-Mu sebagai rekan. Nama-Mu terbatas Tuhan. Tapi biarlah Tuhan dengan kerendahan hati hamba-Mu tetap memohon kepada Engkau, hikmat-Mu terus menjadi bagian dalam kehidupan hamba-Mu. Apapun yang hamba-Mu bisa kerjakan, kiranya Tuhan, Engkau mampukan hamba-Mu untuk bisa mengerjakan. Terlebihnya Tuhan, kami percaya Tuhan yang mengerjakan, Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Atria Hotel Malang. Berdoa buat semua karyawan. Berdoa buat semua pimpinan yang ada. Berdoa buat semua tamu, semua peralatan digunakan, semua event, semua acara, semua kegiatan dilakukan. Kami berdoa biarlah Tuhan Kau yang memimpin, menyertai Bapak. Berkati Kota Malang, berkati Jawa Timur, berkati Indonesia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintahan kami yang saat ini terus berjuang mengatasi permasalahan COVID-19 yang melanda negeri kami tercinta. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tim gugus tugas, para medis yang ada, bahkan semua saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang melawan COVID-19, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, sembuh, pulihkan mereka. Kami percaya Tuhan, dengan waktu-Mu sendiri, dengan cara Tuhan sendiri, virus corona ini akan segera berlalu, akan segera berakhir. Dan biarlah Tuhan kami tetap mendoakan semuanya itu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berdoa buat keluarga saudara kami, dimanapun mereka berada. Pimpinan penyertaan Tuhan menjadi nyata dalam setiap kehidupan mereka. Usaha pekerjaan, kebutuhan hari lepas hari Tuhan Kau memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Kiranya kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua tetap yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.